mungkin di sini kami ingin menyaksikan pernikahan dini ya Bu. Nah, bisa kita ketahui pernikahan dini ini adalah pernikahan yang maksudnya belum resmi lah Bu, belum bisa lah kita, maksudnya di sisi pemerintahan juga belum, maksudnya belum bisa diperbolehkan lah. Kali ini saya akan menanyakan kepada Ibu terkait pernikahan ini sekitar 7 pertanyaan lah Bu. Banyak sekali pertanyaan. Ya. Nah, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama aja. Boleh. Pertanyaan pertama ini, menurut Ibu terkait pernikahan dini ini, apa saja sih Bu yang menjadi faktor pendorong atau latar belakang remaja kita ini melakukan pernikahan dini? Faktor pendorong atau latar belakang kenapa remaja melakukan pernikahan dini? Yang pertama ya, Ibu mau memberikan gambaran dulu ya. UPTD PPA ini adalah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Kalau di depan itu adalah namanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Di mana di dinas depan itu ada bidang yang menangani bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Seharusnya kalau ketika kalian berbicara konteks pernikahan ini, bagusnya itu ada di bidang. Iya, tapi kalau kalian berbicara tentang kekerasan itu memang enaknya di sini. Nah itu sebenarnya ya, cuman ya kita biar layak sama aja lah. Selama Ibu ada di sini, jarang sekali bisa dihitung dengan jari ya ketika menemui kasus pernikahan dini, bahkan nggak pernah. Gitu. Jadi yang Ibu tangani di sini adalah kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, baik itu kekerasan fisik, psikis ya, seperti itu. Misalnya kekerasan seksual pada anak dan perempuan, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, kemudian penganiayaan terhadap anak dan perempuan ya, kemudian perkelahian remaja ya, seperti itu. Itu banyak sekali kasus yang kami tangani sampai hari ini. Tapi kalau terkait pernikahan ini itu belum ada. Kalaupun ada itu pernah bapak-bapak datang ke sini hanya sekedar sharing terkait anaknya yang masih usia di bawah 18 tahun lah ya, itu ingin menikah terhadap perempuan dewasa, umurnya sudah 20-an. Nah, dari dia ke sini untuk mendapatkan rekomendasi ke kami supaya rekomendasi itu dipakai dalam hal ini untuk di KUH ya, agama ya, seperti itu. Dan kami tidak mengeluarkan rekomendasi itu karena kami adalah instansi yang jelas menentang yang namanya pernikahan dini. Kalau kami mengeluarkan rekomendasi tersebut berarti kami melanggar aturan, di mana tidak boleh membenarkan anak di bawah umur dilakukan pernikahan dini seperti itu, kecuali ya yang sudah married accident seperti itu ya, MBA ya gitu, seperti itu. Dan itu pun tidak bisa dinikahkan, paling sifatnya siri ya. Jadi jika dia sudah dewasa baru disahkan secara negara. Gitu. Jadi ini seputar yang Ibu pahami ya, seputar yang Ibu pahami ketika ada keluarga yang datang ke sini untuk sharing ya. Tetapi untuk menangani itu Ibu belum pernah. Jadi itu jackpot itu ya. Terus kenapa faktor-faktor latar belakang itu banyak? Karena pergaulan. Ya, kalau Ibu menganalisa, kemudian membaca banyak situasi yang terjadi di lingkungan masyarakat, anak-anak itu kenapa ada yang melakukan pernikahan dini? Yang pertama karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan, dia sudah terjebak di dalam lingkungan yang salah. Ya, terjebak. Mau tidak mau dia harus bertanggung jawab. Dia tidak bisa keluar. Dia sudah berada pada lingkungan yang salah. Dan dia korban. Gitu. Kedua, itu tadi dia sudah, kebanyakan perempuan itu sudah hamil, jadi si laki-laki harus bertanggung jawab seperti itu.
Dan pernah ibu dapat kasus itu tamat SMA. Padahal itu masih di bawah umur kan? Iya, Bu sih. Hamil ya. Nah, cuma belum boleh dinikahkan secara hukum ya, secara sah secara negara ya. Nah, dia waktu itu disahkan dulu secara nikah siri. Nikah siri. Jadi setelah ada sekitar berapa tahun usianya sudah cukup, baru dinikahkan secara sah. Supaya dia dapat ini. Kalau ibu kurang paham juga ya. Kalau nikah siri ini, karena kebetulan ibu non muslim ya. Jadi kalau nikah siri ini kan dapat buku kah? Dapat buku. Tapi dia berbeda kan? Keterangannya kan. Nah itu, jadi ketika dia sudah sah, baru dia dikeluarkan buku nikah, ya kan, yang dibuat dari departemen agamanya kan. Itu sih kalau sepengetahuan ibu ya. Kenapa faktor-faktor yang melatar belakangi tadi dibilang ya, itu karena faktor lingkungan, pergaulan. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan keduanya ini, Bu, menurut Ibu apa sih, Bu, dampak dari pernikahan dini ini untuk terhadap remaja dan masyarakat sekitar kita ini, Bu? Dampak pernikahan dini, ya. Siapapun menentang yang namanya pernikahan dini, karena kenapa? Dia belum cukup matang, dia belum cukup usia untuk menanggung sebuah tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga atau pembimbing di dalam keluarga, ya kan? Itu konteksnya. Itu pertama. Karena di mana usia itu adalah usia yang masih butuh perlindungan dari kedua orang tuanya yang utuh. Nah, usia di situ adalah usia di mana dia belum bisa berpikir dengan bijak di dalam mengambil sebuah keputusan. Betul? Jadi kemudian egonya juga masih labil, masih tinggi, ya kan? Karena kenapa? Masih anak-anak, usianya belum cukup matang untuk membangun sebuah rumah tangga yang ribetnya luar biasa, ya, seperti itu. Jadi itu apa tadi? Dampak. Sehingga apa? Ketika mereka dipaksa untuk menikah dini, apa yang terjadi? Perceraian. Karena belum siap, belum matang, usianya belum matang, belum tahu medan pertempuran dalam berumah tangga tuh belum tahu. Mohon maaf, bajunya aja mungkin dulu masih disetrika sama mamanya, masih dicuci sama mamanya, masak pun masih dimasakin sama mamanya. Tapi ketika dia sudah berumah tangga kan sudah siap untuk mandiri. Betul. Nah, bagaimana dia mau melakukan itu? Dia belum terbentuk. Akhirnya apa yang terjadi? Satu, orang sering mengalami stres, akhirnya dia depresi. Itu banyak kan perempuan, apalagi sudah hamil, ya kan? Stresnya tinggi, ujung-ujungnya apa? Depresi. Itu banyak kasusnya itu, nggak kuat dia ternyata, depresi. Kemudian apa yang terjadi? Angka perceraian semakin tinggi, gitu kan? Itu banyak sekali sih dampaknya. Mungkin selanjutnya ya, Bu. Jika Ibu nih, Bu, menangani sebuah kasus, kira-kira apa saja sih, Bu, dan hal apa saja sih, Bu, dan tim Ibu lakukan untuk melakukan pemberhentian tali pernikahan dini ini yang terus terjadi? Iya, itu yang saya sampaikan tadi. Pertanyaan ini tepat dilontarkan ke bidang, karena di bidang itu punya program pencegahan. Kalau di tempat Ibu ini pelayanan, jadi saya sampaikan kami menangani korban-korban yang sudah terjadi. Iya, tapi pertanyaanmu ini tepatnya ke bidang. Ke bidang itu
perencanaan supaya belum terjadi. Kalau ini sudah terjadi, makanya kalau kamu punya pertanyaan itu memang cocok ke sini yang sudah terjadi kekerasan. Kalau yang belum itu ada di depan. Tapi coba lu tadi apa? Cara menangani ya. Biar putus ya. Putus talinya. Satu itu yang ibu pahami ya. Ini tidak ada di program ibu. Yang punya program itu ada di depan sebenarnya di bidang PPA. Bidang PPA itu ada program manajemen sama program pencegahan. Nah, yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu giat melakukan yang namanya sosialisasi. Sosialisasinya kemana? Ke sekolah-sekolah, ya, kemudian ke kampus-kampus, ya, ke tingkat masyarakat, kayak forum-forum diskusi, ada FGD itu ya, forum discussion apa? Untuk anak-anak itu biasanya ada tuh dari bidang. Nah disitulah momen dimana kami bisa menyuarakan untuk anak-anak jangan sampai melakukan yang namanya pernikahan dini. Jadi kita mungkin akan menyampaikan nama role batasan-batasan di dalam sebuah lingkungan. Kemudian kita juga ada yang namanya puspaga, ya, puspaga, di mana puspaga ini ada forum untuk ibu-ibu yang mau siap menikah atau yang sudah menikah. Jadi di situ dikasih edukasi, ya edukasi dalam hal pola asuh, supaya memang bagaimana kepada anak, terhadap anak, dalam hal pola didik anak, seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Ini ke sosialisasi. Betul, sosialisasi. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Ini pertanyaannya agak lebih ke pribadi Bu. Iya. Mohon maaf jika ada kesalahan Bu ya. Iya. Ini jika nih Ibu kan sebagai orang tua ya Bu, memiliki seorang anak, kira-kira peran parenting yang Ibu berikan kepada anak Ibu untuk mencegah agar tidak terjerumus ke dalam hal yang buruk seperti pernikahan dini ini Bu, gimana Bu cara Ibu? Peran parenting Ibu? Yang pertama memberikan edukasi. Edukasi bagaimana anak-anak mempunyai role dalam pergaulan, batasan-batasan di dalam pergaulan, ya, berteman boleh, ya, tetapi tidak bablas, ya, kita tidak menutup diri dalam lingkungan kita, karena kita juga belajar bukan hanya dalam teori saja, tetapi ketika anak sudah bersosialisasi. Nah itu, kemudian faktor yang mendukung juga bagaimana didikan agama juga itu harus kita berikan kepada anak. Kalau udah ada didikan agama, kita taruh kepada anak, bagaimana dia tahu batasan hidupnya di dalam dirinya ataupun dia di dalam bermasyarakat, gitu. Jadi harus berimbang, betul. Nah, terus memang ibu sangat membatasi sekali dalam arti kata begini, memilih dengan cerdas dengan siapa dia berteman, gitu. Tetapi tidak istilahnya menjauhi orang-orang, tidak. Tetapi dia cerdas untuk menerima, receive loh ya, menerima mana yang memang teman yang baik atau teman buruk untuk dia, seperti itu. Jadi ada touch ke anak, sentuhan ke anak, ya, memberikan pemahaman yang benar, memberikan batasan yang benar, ya, kepada anak, karena anak-anak ini juga cerdas loh, ya, cerdas dia. Kalau orang tuanya bilang jangan, dia akan tanya kenapa jangan. Nah itu orang tua harus siap menjawab. Gitu. Jadi dia tidak dapat jawaban itu, dia akan cari di Google jawaban itu. Kadang-kadang anak-anak juga bisa salah mengerti kalau dia hanya memahami sendiri lewat Google. Tapi kalau kita tidak ada orang tua yang mengarahkan, dia akan salah memahami. Nah itu yang kita takutkan. Karena kenapa? Zaman sekarang dunia anak itu adalah dunianya Google. Apa-apa dia cari tahu, nggak perlu lagi ngomong sama orang tuanya, dia akan cari di Google. Tapi kalau tanpa peranan orang tua untuk dia bisa paham itu maksudnya apa,
dia mengartikannya itu sendiri, maka dia memiliki pemahamannya sendiri. Takutnya apa? Disalahartikan sendiri. Kalau ibu itu sih lebih pendekatannya ke anak, lebih care, kemudian ke anak itu jadikan dia teman, ya jangan kayak tembok betul antara orang tua dan anak, tetapi ada ketika orang tua itu bisa jadi teman buat anaknya. Ada ketika orang tua tegas, berarti ketika tegas dia berperan sebagai orang tua bilang mana anak itu salah. Salah. Oh, berarti lebih ke pendekatan aja. Betul, pendekatan kemudian memberikan edukasi yang benar antara batasan mana batasan dia di dalam pergaulan. Seperti itu. Mungkin pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Kali ini ada nggak Bu pesan atau saran untuk para generasi muda kita ini agar tidak terburu-buru menikah? Pesan untuk kalian lah berarti ya. Kami lah. Kalian masih muda, berpikir berapa kali lipat lah dulu ketika kalian mau mengambil keputusan saya mau menikah di usia muda. Ya, kalimat menikah itu gampang, tapi tanggung jawabnya seumur hidup. Tanamkan dulu, saya sudah siap mental belum untuk memasuki dunia baru itu. Tapi kalau saya belum siap, jangan. Satu hal kepada anak-anak muda sekarang, ibu berharap bahwa kalian itu adalah generasi muda yang hebat, yang berkompetensi untuk di masa depan. Karena kalian adalah generasi penerus kami-kami yang akan usang. Jadi memiliki kredibilitas yang tinggi, ya, berprestasi dulu lah, ya, munculkanlah dulu bakat-bakat kalian sebanyak mungkin, ya, jadi orang yang berpengaruh. Jadi orang berpengaruh itu nggak harus kalian kerja PNS, ataukah kerja di kepolisian, ataukah kerja yang dikatakan kalian punya salary-nya yang tinggi, ataukah kerja kalian nanti dipandang orang hebat, dihormati, tidak. Tetapi berpengaruh dalam dampak hal yang kecil pun kalian sudah menjadi orang yang hebat. Nah itu, jadi munculkanlah dulu bakat-bakat kalian yang hebat. Ketika kalian sudah sukses, ya, sudah maju, perlahan-lahan itu akan mengikuti kok, ya. Jadi kalau ibu bilang stop pernikahan dini lah, ya. Itu kalau ibu stop pernikahan dini. Jadi munculkanlah dulu bakat-bakat anak-anak yang hebat, ya, karena mindset berpikir untuk pernikahan dini itu, iya betul, jauh gitu ya. Jadi berprestasi dulu, berkarir dulu, maju dulu, baru mengikuti itu semua. Itu mungkin ya dari ibu. Mungkin pertanyaan terakhir nih, apa nih harapan ibu terkait pernikahan ini di masa mendatang Bu, khususnya di daerah kita ini? Harapan ibu terkait pernikahan ini, ibu berharap tidak kuantitas ya, terkait jumlah pernikahan ini angkanya ini akan menurun ya. Ibu terus terang tidak mengetahui perkembangan jumlah pernikahan ini ya, karena yang mengetahui data itu kan ada di depan ya, program depan. Tetapi berharap bahwa di Kota Pangkal Pinang ini muncullah anak-anak terbit yang hebat ya, anak-anak yang tidak berpikir singkat ya, yang mengambil keputusan selesai sekolah saya menikah saja udah gitu ya. Jangan, karena berprestasi dulu, belajarlah dulu, menimba ilmu sebanyak-banyaknya, maka hal itu akan mengikutinya ya, itu. Mungkin itu saja sih Bu yang ingin kami tanyakan dalam wawancara ini. Mungkin kalau ada salah kata atau penyebutan dari saya mohon maaf ya Bu. Mungkin itu saja sih. Iya, terima kasih banyak buat adik-adik di sini ya, yang berkenan untuk datang ke UPTD PPA. Mengangkat kasus tentang pernikahan dini nih, Pernikahan dini. yang bisa
bisa kita ketahui pernikahan dini ya pernikahan yang belum bisa lah di masyarakat ini, belum diterima maksudnya secara resmi lah Pak ya. Maksudnya belum terdata lah dalam pemerintahan ini. Ya terus Maksud di sini Pak, kami mempertanyakan kepada Bapak sekitar ada berapa pertanyaan? 5 pertanyaan atau 6 pertanyaan di sini. Lebih juga apa? Mungkin kita masuk pertanyaan pertama ya Pak. Siap. Pertanyaan pertama ini adalah menurut Bapak nih Pak terkait pernikahan dini, apa saja sih Pak yang menjadi faktor pendorong atau latar belakang pernikahan dini di kalangan remaja atau masyarakat saat ini? Faktor utama penyebab terjadinya pernikahan dini, khususnya terjadinya di Bangka Belitung lah kita bicara ya. Kalau menurut pandangan saya pribadi, pernikahan dini itu terjadi pertama latar belakangnya adalah pergaulan. Pergaulan. Latar belakang pertama itu pergaulan. Di mana pergaulan ini dampak negatifnya bagi kita sangat luar biasa. Ya. Kalau kita bergaul sama temen yang baik, insya Allah hasilnya baik. Namun juga tadi kita kembali ke pernikahan dini itu salah satu memberi contoh yang kurang baik untuk generasi-generasi berikutnya. Kalau kita di lingkungan sekitar kita, tempat tinggal kita, kita tidak bisa beradaptasi di lingkungan sekitar kita, di lingkungan sekitar kita, tempat tinggal kita itu dampak negatifnya lebih besar kemungkinan kita akan dibesarkan untuk menuju dampak yang lebih negatif. Itu kalau menurut pandangan saya tentang pernikahan ini. Memang pernikahan dini ini memang tidak dilarang oleh pemerintah. Ya. Pada unsurnya kan, pada intinya kalau mereka kan suka sama suka. Cuman kalau memang usianya belum memenuhi syarat, secara keaturan pemerintahannya itu tidak bisa diterbitkan buku nikah. Jadi salah satunya mereka untuk melaksanakan pernikahan itu biasanya nikah di bawah tangan, ya, tapi tanpa melalui pihak kantor urusan agama. Jadi mereka tidak tercatat sehingga tidak memiliki akte pernikahan. Itu yang banyak kita sayangkan, bukan hanya terjadi di Pangkal Pinang saja, tetapi hampir di seluruh wilayah kita banyak terjadi pernikahan dini. Memang dampak negatifnya itu di lingkungan mereka tempat tinggal. Banyak yang setelah lulus SMA atau bahkan tamat SMP juga udah nikah, banyak loh. Terutama di kaum perempuan, kebanyakan nikah setelah SMP. Contohnya tempat tinggal saya sebelumnya, saya tugasnya di lebih besar. Ada tetangga saya taman SD, lama dia kira-kira kalau dia ikut sekolah SMP, tamat SMP lah, udah nikah. Iya, udah nikah, cewek. Memang sampai saat sekarang udah ada anak satu, jadinya lah perceraian. Otomatis pengaruhnya dampaknya pada orang tuanya. Otomatis si cewek tadi kembali ke rumah orang tuanya dengan anak satu, menjaga status janda, umur masih muda. Tamat SMP itu berapa? Kira-kira 15 tahun lah, 15 tahun 16 lah, 15 tahun jalan ya. Kalau tamat SMA agak mendingan gitu. Terus dampak dari pernikahan dini itu, karena juga kata dini itu kan lebih muda. Itu pertama, kalau usianya belum matang, bagi si yang perempuan itu rahimnya belum kuat, belum kuat ya secara medisnya, rahimnya belum kuat untuk menampung si janin. Yang bagi laki-lakinya spermanya juga masih terlalu muda. Nanti ada efeknya, bayi yang dilahirkan itu bisa kemungkinan ya sempurna alias cacat. Itu salah satu efek dari pernikahan ini. Keduanya
pola pikirnya baik suami istri atau laki-laki dan perempuan itu belum begitu matang atau belum dewasa. Seumur 15 tahun si ceweknya, si cowok itu jelas masih itu tahap, sebenarnya masih masa-masa dalam tahap pendidikan. Jadi saran saya, hindarilah pernikahan dini. Maksimalnya dengan umur, kalau menurut saya si cewek itu 20, si laki-lakinya 25. Itu bisa dikategori matang. Mungkin tadi Bapak sudah menjelaskan ya Pak tentang faktor belum latar belakangnya, dan sudah menjelaskan juga dampak dari para pelaku pernikahan dini ini Pak. Nah di sini saya akan saya akan mempertanyakan pertanyaan keduanya Pak, terkait tentang dampak apa saja sih Pak yang akan terjadi pada masyarakat dan remaja terhadap kasus pernikahan dini ini Pak. Dampak yang pertama terhadap terjadinya pernikahan dini kepada yang bersangkutan, besar kemungkinan rumah tangganya tidak berlangsung lama. Karena tadi kedua-duanya belum memiliki pola pikir yang dewasa, belum punya pikir yang matang, egonya masih dikedepankan. Itu dampak pada yang bersangkutan yang melakukan pernikahan dini. Dampak kepada orang tuanya itu tadi yang saya jelaskan di awal. Kalau udah terjadi pernikahan, perceraian, otomatis kembalinya kepada siapa? Ya kembali ke orang tua. Orang tua masing-masing sudah menjadi beban dan tanggung jawab orang tua, baik laki-laki ataupun yang si perempuan. Bukan tanggung jawab ekonominya saja, tapi tanggung jawab secara moral juga. Dampak ke masyarakatnya ada nggak Pak? Jelas ada dampak ke masyarakatnya. Pertama, jadi bahan perguncingan di tempat kita tinggal. Otomatis, apalagi kita tinggal di pelosok ya, pasti dijadikan bahan perbincangan di kalangan masyarakat tempat kita tinggal, di sekitar kita. Bahan perbincangan lah Ya Pak. jelas, bahan omongan mereka, bahan gosip, apalagi ibu-ibu sering merumpi kan. Nah ini Pak, mungkin pertanyaan ini agak ke pribadi Bapak ya Pak. Jika ada kesalahan tanya ini Pak, mohon dimaafkan ya Pak. Ya, apa-apa. Nah di sini kan Bapak sebagai orang tua nih Pak, yang mungkin sudah memiliki anak nih Pak. Nah kira-kira peran parenting apa yang bisa Bapak berikan kepada anak Bapak untuk mencegah agar tidak terjerumus anak Bapak ini ke dalam hal yang buruk seperti pernikahan dini ini Pak? Yang pertama, kalau saya pribadi sebagai orang tua, pas kebetulan saat ini saya memiliki seorang anak gadis yang masih duduk di kelas 3 SMA. Peran saya sebagai orang tua yang pertama, membatasi anak itu dalam hal pergaulan bebas. Membatasi yang bersangkutan untuk melaksanakan pergaulan bebas di antar sesama seusia mereka. Dalam arti kata, memilah atau memilih dalam hal berteman. Baik di lingkungan tempat tinggal atau di luar lingkungan tempat tinggal kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi edukasi atau pendidikan kepada yang bersangkutan. Belajar dari pengalaman kita sebagai orang tua, pengalaman yang telah kita miliki sebagai orang tua itu kita telurkan kepada anak kita. Kita memberi pandangan yang luas bahwa masa depan untuk anak kita itu masih panjang. Jadi bentuk apa kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan pernikahan ini, memberi pola pikir yang positif. Itu langkah-langkah saya sebagai orang tua, dan akan berusaha untuk melanjutkan yang bersangkutan kepada jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Kata kayak ada saya kuliah. Mungkin ada 3 langkah lah Pak. Iya, ya, 3 langkah. Mungkin ke pertanyaan Dan yang terakhir, jangan lupa anak itu kita bekali dengan sisi agama, dan bicara agama. Ya. Sering ikut tausiah, ikut pengajian. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Pak. Nah di sini kan tadi Bapak sudah memberikan peran parenting Bapak terhadap anak Bapak ya. Nah di sini ada nggak Pak solusi Bapak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya remaja saat ini Pak tentang bahayanya pernikahan dini ini Pak?
untuk Solusi Bapak nih. solusi kita terhadap masyarakat luas. Ya. Solusi kita di saat kita dalam urusan kedinasan, di saat kita berkumpul atau melaksanakan rapat kepada masyarakat di sekitar kita mengundang para peserta rapat, jangan lupa itu kita selipkan sebagai bahan materi apa sih dampak-dampak negatif dari pernikahan ini. Jadi mereka yang sebagai peserta undangan bisa mengetahui atau bisa memahami dampak negatif dari pernikahan ini tersebut. Berarti lebih ke mengedukasi lah Pak. Iya. Mengedukasi. Baik Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak. Kali ini ada pesan atau saran nggak Pak untuk para generasi muda kita ini agar tidak terburu-buru menikah? Pesan dan saran dari Bapak. Pesan saya khususnya kepada adik-adik yang selagi saat ini menyandang status mahasiswa ya. Giatlah berusahalah untuk belajar, raihlah masa depan yang masih panjang. Batasi pergaulan, kita harus bisa memilih atau memilah mana sisi yang positif, mana yang sisi negatif dalam pergaulan bebas. Kalian masih muda, raihlah masa depan kalian yang masih panjang. Jangan lupa tanamkan niat untuk belajar dan terus belajar. Jangan hanya sebatas setelah selesai S1 harus kita lanjutkan ke S2 ya, karena pendidikan suatu saat akan berharga, pasti ada manfaatnya. Mungkin lebih memotivasi lah Pak. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Siap. Ini ada harapan nggak Pak? Ini harapan Bapak nih Pak untuk pernikahan dini di masa mendatang Pak, khususnya di daerah kita ini. Gimana Pak harapan Bapak nih? Harapan saya mudah-mudahan masyarakat yang ada khususnya di Kelurahan Bukit Besar, sebelum-sebelumnya mungkin angka pernikahan dini itu agak meningkat atau lumayan tinggi, tapi dengan adanya kita kasih edukasi, kita kasih wawasan untuk pola pikir yang lebih mantap, mudah-mudahan Kelurahan Bukit Besar itu terhindar atau berkurang dari kasus pernikahan dini. Oh jadi itu aja harapan dari Bapak? Saya kira karena kami selaku pelayan masyarakat otomatis memberi pelayanan yang terbaik atau memberi informasi atau sejenis wawasan yang lebih positif kepada masyarakat setempat. Misalnya dampak pernikahan ini itu ini kita kasih tahu, kita sebarkan informasi kepada masyarakat luas. Berarti lebih memberitahu lah Pak, memberitahu harapan Bapak nih. Mungkin itu saja sih Pak yang ingin kami tanyakan pada wawancara kali ini. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf Pak. Mungkin sekian Pak. Terima kasih.